yaitu yang pertama hantu, kita sering mendengar juga hantu, burung, dan juga gentut. Gentut ini istilah yang agak sedikit berbeda. Gentut. Jadi kalau kita bisa punya teman dari kelompok gentut ini hebat. Bahwa dalam kehidupan keseharian kita bermasyarakat, beragama, memberi peluang agar berinteraksi dan beragama itu dengan cara yang terbuka. Dari pertanyaan itu sendiri harus diperbaiki. Jangan terlalu banyak bertanya do you, tapi banyak berorientasi kepada do you know atau do you have knowledge. Itu akan menjadi lebih penting, akan menyebabkan dunia akademik kita lebih hidup, lebih terbuka dan lebih tercerahkan. Alih-alih bertanya you believe. Ini barangkali akan menjadi suatu transformasi ya atau perlompatan dari suatu kehidupan dengan model pertanyaan tertentu, dengan satu peradaban, satu culture dengan model pertanyaan dia beli, dan ke culture kebudayaan model cara hidup dengan pertanyaan do you know atau do you have knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini ada dua perguruan tinggi yang sangat terkenal, Harvard dan Elangsa. Nomor satu Harvard, nomor dua Elangsa. Kadang-kadang bisa terbalik. Persaingan ketat, Pak. Persaingan ketat. Ya, kami orang-orang kampung itu pasti sering mendengar hantu. Saya mungkin dalam masyarakat Aceh memang ada beberapa nama yang hampir sama atau mirip. Mirip dalam pengertian objeknya itu tidak diketahui, yaitu yang pertama hantu, kita sering mendengar juga hantu, burung, dan juga gentut. Gentut ini istilah yang agak sedikit berbeda. Gentut. Jadi gentut itu adalah barangkali semacam pengaruh halusinasi kepada seseorang sehingga seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada saya kai cung bak krian nyanyi bai gentut istilah di dalam bahasa Aceh ya. Cung bak ote ujung bak kering bisa naik ke pohon bambu, ke ujung pohon bambu, tapi waktu turun karena sudah sadar udah nggak bisa turun lagi. Itu namanya ibal gentut. Jadi gentut semacam kekuatan yang mempengaruhi seseorang sehingga berhalusinasi, dan dengan halusinasi itu dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Keren kan? Jadi kalau kita bisa punya teman dari kelompok gentut ini hebat. Kalau hantu udah sering. Saya kira hantu ini juga sangat universal seperti cerita Pak Reza ya, universal sekali istilah hantu itu. Karena saya pernah baca Pak Ibu Karen Armstrong, dia pernah cerita tentang Nabi Muhammad dalam perspektif orang Barat. Orang Barat itu mendeskripsikan Nabi Muhammad itu sedemikian rupa, cukup jelek, bahkan menakutkan, sehingga diplesetkan Muhammad itu menjadi Mahoun. Dan Mahoun ini adalah sebuah kata yang digunakan oleh orang-orang tua di Eropa untuk menakut-nakuti anaknya. Saya teringat orang Aceh ada istilah Mahoun, dan Mahoun baik aja kena. Jadi mungkin ada pengaruh dari barat ini, orang-orang Belanda barangkali Mahoun, tapi dulu orang-orang kaum misionaris dulu mengistilahkan Nabi Muhammad itu dengan Mahoun. Dan Mahoun ini menjadi suatu label yang menakutkan. Jadi orang-orang barat ketika menakut-nakuti anaknya mereka sebut Mahoun, that's Mahoun. Jadi orang Aceh Mahoun, Mahoun yang baik kayak kenan Mahoun. Artinya ini pandangan-pandangan yang sangat universal seperti cerita Pak Reza tadi, sangat menarik sekali. Dan bisa juga kita lihat betapa universalnya konsep-konsep tentang hal-hal yang gaib ini yang tadi sudah ditinjau dari berbagai aspek antropologi, seperti angka 13. Angka 13 menakutkan, angka sial, bukan hanya dalam masyarakat kita, tapi di seluruh dunia orang takut sama angka 13. Bahkan ada film-film seperti Friday the 13th, ya, malam Jumat tanggal 13. Kok malam Jumat pula yang dijadikan simbol menakutkan ini ya? Malam Jumat tanggal 13. Ini ada filmnya, film-film hantu. Itu di barat. Saya beberapa kali pernah nonton di Australia.
sini. Jadi memang benar sekali cerita Pak Reza tadi bahwa hantu itu sangat universal sekali. Kenapa dia menjadi sangat universal? Karena dia mengekspresikan aspek-aspek tertentu dari karakter manusia. Seperti tadi diceritakan, ada ketakutan, ada ini aspek psikologisnya barangkali ketakutan, atau bahkan ini menakut-nakuti orang lain dengan menggunakan hantu. Jadi pada prinsipnya aspek dari ketakutan manusia dan keinginan manusia untuk menakut-nakuti orang lain, maka muncullah ide-ide tentang hantu, burung dan lain sebagainya. Tapi the question is that real? Dan ada pertanyaan seperti itu. Saya kira cukup relevan sekali dan cukup menarik sekali ketika Pak Riza tadi menarik pertanyaan itu ke dalam dunia akademik dengan membandingkan dua pertanyaan. Do you believe atau do you have knowledge atau do you know about hantu, do you believe about in hantu. Ini adalah dua pertanyaan yang menggambarkan dua semangat yang berbeda. Jadi kalau orang-orang Eropa dengan semangat akademiknya yang tinggi, pertanyaannya bukan do you believe, tapi do you know atau do you have knowledge. Ini diekspresikan dalam penjelasan yang cukup menarik tadi, dan saya kira ini perlu menjadi catatan kita bahwa kita terlalu sibuk dengan pertanyaan do you believe, sehingga dalam kajian keagamaan seperti itu, dalam kehidupan sosial keagamaan seperti itu, sehingga orang lebih cenderung untuk menekan semangat dan keyakinan kita menjadi sesuatu yang sangat represif. Misalnya kalau dalam bahasa Aceh yang kapateh Tuhan, kapateh Tuhan, ini kan pertanyaan yang sangat represif sekali dan menghilangkan semangat keilmuan kita. Jadi penting pateh. Pertanyaannya pateh atau mana pateh? Do you believe or not? Padahal pertanyaan yang lebih penting bukan itu. Do you know? Apakah Anda punya pengetahuan? Apakah Anda tahu tentang masalah ini? Apakah Anda punya knowledge tentang masalah ini? Bukan apakah Anda percaya tidak percaya. Jadi percaya dan tidak percaya, ini adalah pertanyaan yang sangat represif dalam keyakinan keagamaan yang membuat orang tidak lagi terbuka. Saya kira ini cukup penting penekanan tadi Pak Reza, bahwa dalam kehidupan keseharian kita bermasyarakat, beragama, untuk memberi peluang kepada orang agar berinteraksi dan beragama itu dengan cara yang terbuka. Dari pertanyaan itu sendiri harus diperbaiki. Jangan terlalu banyak bertanya tapi banyak berorientasi kepada do you know atau do you have knowledge. Itu akan menjadi lebih penting, akan menyebabkan dunia akademik kita lebih hidup, lebih terbuka dan lebih tercerahkan, alih-alih bertanya you believe. Ini barangkali akan menjadi suatu transformasi ya, atau perlompatan dari suatu kehidupan dengan model pertanyaan tertentu, dengan satu peradaban, satu culture dengan model pertanyaan do you believe, dan ke culture, kebudayaan, model cara hidup dengan pertanyaan do you know atau do you have knowledge. Saya kira saya ingin memberikan penekanan pada penjelasan Pak Reza tadi yang cukup penting bagi kita dalam konteks bicara tentang hantu ini. Bukan semata-mata bertanya do you believe, but do you know, do you have knowledge. Tapi anyway, tentu kalau dari sudut pandang ilmu Al-Quran, karena saya mengajar Al-Quran, tafsir. Saya sebenarnya bukan ahli antropologi Pak Miswari, saya ngaji aja, ngaji pekerjaan saya. Tidak seperti Pak Miswari kan, Pak Reza dan kawan-kawan canggih-canggih. Ini ngaji. Kalau perspektif ngaji, memang hantu ini gaib. Hantu ini adalah makhluk halus dan human knowledge, pengetahuan manusia tentangnya sangat kecil sekali. Wasalunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini lah payah kalau yang merespon itu penceramah, jadi ayat yang keluar ya. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit pengetahuan kita. Tapi saya ingin ceritakan juga ya realitas-realitas tentang apa yang terjadi dalam masyarakat. Bahwa mungkin hantu itu ada, mungkin juga tidak ada.
Saya pernah menjadi bukan pemburu ya teman-teman. Kami mencari hantu dengan berbagai cara. Ada teman saya bahkan mau melakukan sesuatu yang agak ganjil. Karena ada yang bilang, ikah na perlu ke ujin. Oh boleh. Nah, dia bilang, kamu mau lihat jin atau enggak? Mau. Ada caranya lihat jin. Nah, tahu Pak Miswari tahu kan cara melihat jin? Ada kawan saya bilang, nyo perlu ke ujin nikah, buka baju, buka celana, pergi ke suatu tempat yang enggak ada orang. Nah, ini mungkin hanya di pemusnah saja, enggak ada itu, enggak ada. Tapi begitulah ketika orang ingin tahu, dia mau melakukan sesuatu. Tapi tidak dapat juga, enggak ketemu juga dengan jin, enggak ketemu juga dengan hantu, enggak ketemu dengan burung. Dan saya sendiri sampai saat ini pernah berkali-kali orang bilang daerah-daerah di situ ada jin, ada hantu, ada kuntilanak, ada anak kecil menangis dekat kuburan itu sering mertong jalan dari sebelah kiri ke kanan. Saya coba sampai jam 3 malam. Jam 3 malam saya pergi ke situ, tapi tidak ada suara anak menangis, tidak ada orang potong jalan. Yang intinya tidak pernah bertemu dengan hantu itu ya. Barangkali hantu seperti itu tidak pernah bertemu dengan kita. Tapi bisa jadi ada cara-cara lain dia bertemu dengan kita. Misalnya orang kemasukan. Nah, ini mungkin tidak disebut hantu, tidak disebut burung, tapi burung itu bisa juga kemasukan, bisa masuk ke dalam tubuh orang lain. Apakah ini benar terjadi atau kita ditipu? Saya tidak mampu menjawab dengan pasti, tapi saya pernah menyaksikan orang yang betul-betul mengalami kemasukan, artinya dia dirasuki oleh kesadaran lain dari kesadaran dirinya sehingga dia berbicara seolah-olah atas nama orang tertentu dan orang itu sudah meninggal. Nah, ada kejadian di pesantren Lung Iya. Seorang kawan saya, kawan kuliah di Fakultas Syariah. Dia mendakwakan dirinya sudah bisa merajah, jin merajah dan bisa mengontrol jin, bisa mengontrol setan, bisa mengontrol orang-orang yang kemasukan. Dan itu terjadi suatu hari kemasukan. Lalu orang yang kemasukan ini bercerita dan orang-orang suka tanya orang Papua, "Ji, jadi kadang-kadang malu, ada yang kadang-kadang orang nggak berani datang ke situ karena kalau ditanya tentang dia akan bilang hal-hal yang mungkin memalukan. So, cewek ji mesti tanya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi di pesantren itu, ya. Ini memang menarik. Lalu ada satu pertanyaan, kawan saya namanya Bilal. Dia pernah kehilangan tong. Jadi di Lung itu kami ada tong tong tung untuk mabun. Tung dalam tung itu ada makanan belangang macam-macam. Kita masak situ. Dicuri, maka ditanya lah sama Jenny, socunya tung tungku pula ya, yang saya bilang namanya. Diceritakan oleh hantu tadi, oleh orang yang semasukan tadi. Si Pulan yang itu disebut namanya, disebut orangnya dengan ciri-cirinya yang jelas sekali. Lalu apa yang terjadi? Maka kawan ini marah, hampir dia bunuh orang yang diceritakan oleh katakanlah jin tadi. Nah, lalu damai-damai kemudian akhirnya terbongkar bukan dia yang curi. Yang curi itu sendiri mengaku dong itu sudah dilempar karena marah. Ada clash orang ini marah, tengah malam dia ambil dong itu dia buang. Jadi tidak benar seperti yang disebutkan oleh jin tadi, oleh syaitan tadi, oleh orang yang kemasukan tadi. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa mungkin jin, roh atau kekuatan itu mungkin eksis, mungkin juga tidak eksis, karena sulit sekali untuk kita buktikan secara real, secara nyata. Tapi yang ingin kita lihat adalah dampak dari kepercayaan seperti itu sangat luar biasa. Bentuk negatifnya ya. Kalau kita lihat contoh kembali kepada analisa tadi. Contoh angka 13, saya pernah dulu membaca bahwa masalah angka 13 ini di Amerika, di Eropa menjadi sorotan sebagian orang karena mereka mengatakan dampak atau akibat daripada kepercayaan pada angka 15 ini, ada sebagian orang yang mengalami kerugian-kerugian. Jadi karena misalnya kalau angka 13 nggak boleh nikah, angka 13 nggak boleh buka toko tanggal 13. Ini kan merugikan sekali sebenarnya. Ada yang menceritakan bahwa angka 13 ini telah menyebabkan kerugian banyak orang di Eropa.
Mungkin bisa jadi ada sekarang hotel-hotel yang tidak mau buat lantai 13, padahal lantai 13 itu ada. Cuma tidak disebut lantai 13. Jadi orang takut sama angka 13. Ini telah menyebabkan orang-orang banyak mengalami kerugian gara-gara tanggal 13. Misal orang buat pesta tanggal 15, kawannya nggak mau pergi. Ada orang yang minta tanggal 15. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang ada dampak secara ekonomi bahwa kepercayaan akan hantu, akan hal-hal yang irasional, katakanlah menurut sebagian orang, itu berdampak buruk juga terhadap ekonomi. Kalau kita kaji ya, saya tidak tahu persis, saya dengar ada yang mengatakan bahwa asal tentang hukum Hammurabi yang tua di dunia, katanya ada akan membawa ke lalu kemudian berkembang ke seluruh dunia sehingga sampai sekarang takut akan angka 13. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini bahwa dampak daripada hantu itu sebenarnya juga sangat luar biasa dalam masyarakat kita. Seperti ada nampak buruk yang menimbulkan pertikaian, permusuhan, tuduhan-tuduhan orang terhadap orang-orang tertentu karena percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara fakta. Dan saya kira di pengadilan orang juga tidak akan bisa menerima sebuah kesaksian kalau berupa hantu-hantu atau berupa berita-berita dari kemasukan seperti tadi. Jadi yang kalau menurut respon saya sebenarnya yang pertama sekali adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa sesungguhnya isu tentang hantu ini telah membuka satu semangat dan pemikiran serta kajian yang cukup menarik sehingga bagi kita pelajaran yang bisa kita ambil adalah perlunya satu perombakan tentang cara berpikir, transformasi pemikiran yang sebenarnya sederhana tentang cara bertanya. Jadi bukan bertanya apakah Anda percaya atau tidak, Anda mau belajar atau tidak tentang hal tersebut. Jadi dengan demikian kita lebih digiring untuk menjadi mampu melihat persoalan itu secara rasional, secara akademik dan berdasarkan pengetahuan yang valid. Jadi bukan dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Bisa jadi kalau menurut Al-Quran, jin, setan itu adalah sesuatu yang eksis, tapi eksistensinya bukanlah untuk kita bawa ke dalam dunia nyata kita. Misalnya ada cerita tentang jin, ada cerita orang kawin dengan jin, ada cerita orang bersahabat dengan jin. Is that possible? Mungkin saja orang berteman dengan jin, kawin dengan jin, tak apa saja, berhubungan dengan jin. But apakah itu positif untuk kita? Apakah kita punya pengetahuan yang memadai untuk melakukan eksplorasi terhadap hal tersebut? Tentu menurut Al-Quran tidak mungkin, sebab pengetahuan manusia tentang hal tersebut sedikit sekali. Maka kalau kita memberikan sebuah judgment tentang hal-hal yang berkaitan dengan hantu, jin, setan, kita tidak cukup memiliki konsiderasi untuk mengambil kesimpulan yang valid dan benar. Oleh karenanya, kawin dengan hantu misalnya, not a good idea. Ya. Bersahabat dengan hantu bukan a good idea. Karena mereka hidup dalam dunia yang berbeda dengan kita, maka kita seperti berbicara dengan halusinasi, dengan sesuatu dengan bayangan yang tidak real, dan itu tidak akan membawa manfaat bagi manusia. Oleh karenanya dalam Al-Quran kita diingatkan bahwa annahu dalam surat jin ya, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birrijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang minta perlindungan, bersahabat dengan jin, tapi this is not a good idea. Fazaduhum rahaqa, yang membuat jin itu tambah sombong. Dan jin disebutkan itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada cerita-cerita Nabi bertemu dengan jin, tapi dalam Al-Quran tidak ada cerita Nabi bertemu dengan jin. Dan Nabi tahu tentang jin itu karena ada wahyu yang menceritakan tentang jin. Tapi pernahkah Nabi bertemu benar-benar dengan jin? Memang ada hadis dan sebagiannya sahih, tapi mungkin sebagian tidak sahih. Tapi Al-Quran tak pernah cerita Nabi bertemu dengan jin. Dalam perspektif Islam atau Al-Quran, jin itu memang ada, tapi manusia tidak perlu takut kepada jin, tidak perlu takut kepada syaitan. Kenapa? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Syaitan artinya kejahatan-kejahatan yang ingin menaklukkan manusia, mengalahkan manusia. Mereka memiliki power yang sangat lemah. Jadi manusialah sebenarnya yang Al-Quran yang mengatakan, you human beings are more powerful. Itu sebenarnya
dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan logik, manusia lebih powerful sebenarnya dari kekuatan-kekuatan ya, apakah itu evil, devil, maut, hantu dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya yang penting pengetahuan. Silakan belajar, silakan mengkaji, dan bukan soal percaya atau tidak percaya yang kadang-kadang membuat kita secara psikologis menjadi sangat tertekan dengan hantu itu, yang membuat kita takut, yang membuat kita terkalahkan. Saya memang banyak mendengar cerita-cerita di pesantren saya, cerita-cerita di buku bahwa sihir-sihir itu kadang bisa mengalahkan kita. Kapan sihir itu bisa mengalahkan kita? Kalau saya mengikuti cerita-cerita dan informasi-informasi di wilayah di pesantren dan buku, kapan sihir itu bisa mengalahkan kita? Pada saat muncul fear, pada saat kita takut. Begitu kita takut, begitu kita akan menjadi lemah. Itulah sesuatu yang menjadi celah bagi spirit ya, black spirit apapun namanya. Ketakutan, kekhawatiran itulah yang sebenarnya menjadi celah makhluk-makhluk itu, kalau memang dia eksis, makhluk-makhluk itu bisa mengalahkan manusia. Yang pada dasarnya, kalau manusia itu tegar dengan pengetahuan, dengan logiknya, dengan ilmu, manusia lebih powerful daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kadang-kadang kita tertipu. Nah, ini yang saya ingin ceritakan. Kita tertipu dengan asumsi-asumsi ya tentang setan, jin, dan manusia. Saya pernah sekali pada waktu itu kami pergi supervisi KKN di Aceh Tengah. Kami pergi dengan Vespa itu, Vespa. Jadi yang muncullah cerita hantu ini dari saya. Jadi sampai ke daerah Sigli, hujan. Maka kami pakai mantel. Lalu sebentar kemudian hampir maghrib berhenti hujan, kami ambil mantel tersebut, mantel masih baju hujan, ya, baju hujan. Kami lipat, kami taruh di bawah tempat duduk Vespa. Maka kami jalan, tiba-tiba Vespa itu mati. Pas mati, itu di tempat-tempat yang agak gelap. Kami buka buka tempat duduk, buka itu, dihidupkan kembali, hidup lagi, jalan lagi. Kira-kira tidak lama jalan beberapa 10 menit, 20 menit, mati lagi. Pas mati, itu dekat-dekat na abak meria, na rumah. Jadi 3 kali seperti itu, lalu nyuna hantu. Saya pun menjadi agak bahasa Aceh meram-ram boleh. Kini kita lihat hantu, tanya saya bilang. Pas kami jalan, di tempat yang agak gelap, mati. Apa lain kalau bukan hantu? Lalu kami stop, berdiri, berdoa, dan sebagainya. Lalu saya ambil, entah apa inisiatif, saya ambil itu mantelnya tempat duduk di bawah sila, di silanya, saya taruh ke tong di depan. Setelah itu tidak mati-mati lagi. Ternyata saya pelajari kenapa, apa yang membuat tadi mati, karena tutup minyak bensin itu kan ada lubang anginnya. Jadi kan tertutup. Jadi lubang angin itu tertutup sehingga minyaknya nggak bisa turun. Maka 10 menit mati, 10 menit mati. Tapi kenapa kebetulan tempat-tempat yang gelap, ada pohon dunia, sunyi. Nah itu kebetulan saja. Jadi pada akhirnya kami bilang panena hantu. Ini saya kira sebuah contoh ya bagaimana pengetahuan kita yang terbatas telah membuat kebodohan itu menghantui kita. Semakin kita bodoh, sebenarnya kita akan semakin dihantui oleh kebodohan tersebut. That is fakta dalam kehidupan nyata. Mungkin masa-masa saya kuliah atau baru selesai kuliah, ada seorang wartawan Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Saya kira sebagian mungkin Bapak Ibu kenal ya. Muhammad Isa Daud. Dia menulis sebuah buku, ya karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya lihat buku itu bercerita tentang jin. Kalau apa mungkin salah persepsi saya, yang saya pahami adalah dia bercerita tentang sesuatu berupa informasi dari jin. Ada kemungkinan dalam pemahaman saya, jin itu masuk merasuki seseorang, dan jin itu melalui orang tadi bercerita kepada Muhammad Isa Daud. Dia seorang jurnalis Mesir. Isi ceritanya adalah tentang segitiga bermuda. Saya kira itu menjadi menarik sekali sebab sebagaimana kita ketahui segitiga bermuda ini adalah kisah tentang hal-hal yang misterius. Jadi buku itu sangat laris pada waktu itu
di mana dia menceritakan bahwa segitiga Bermuda itu adalah sebuah pangkalan jin yang teknologinya itu barangkali sekitar 200 tahun lebih advance daripada manusia. Kalau manusia mau seperti jin itu, barangkali butuh waktu 200 tahun masa akan datang. Nah, apa yang terjadi di segitiga Bermuda adalah pekerjaan yang dilakukan oleh jin. Nah, informasi ini dia dapatkan dari jin juga. Jin itu seseorang. Apa yang ingin saya katakan bahwa berarti dia memperoleh data atau informasi dari orang kemasukan dan kemudian dia menulis buku. Ini kan menarik sekali. Barangkali perlu kita cari jin-jin atau orang-orang yang bisa kerasukan itu, kita cari, minta informasi, kita cari data dan kita tulis buku. Nah, tapi pertanyaannya secara akademik, sejauh manakah validitas itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Tapi mungkin sepanjang kajian kita terhadap dunia akademik yang ada, informasi-informasi seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai data yang valid, tapi untuk bahan renungan, bahan kajian untuk membahas masalah-masalah sosial, psikologi, dan lain sebagainya bisa-bisa saja. Tapi untuk mempercayai informasi itu sebagai data yang valid, saya tidak begitu yakin. Wallahualam. Anyway, ini saya ceritakan untuk menunjukkan bahwa ada orang yang memang memanfaatkan informasi, katakanlah dari jin dalam tanda kutip. Artinya informasi dari mulut orang yang sedang kerasukan. Dan kemudian informasi ini menjadi sangat menarik karena berbicara tentang sesuatu yang pengetahuan manusia sampai ini belum mampu mengungkapkannya, tapi jin bisa mengungkapkannya. Soal benar atau salah di sini menjadi pertanyaan tanda tanya besar. Ya, wallahu alam. Yang kedua, memang kita sering kalau kita sebut jin negatif, orang Aceh sering kali bilang, "Agak jin kah?" Kan? Padahal jin itu kan menurut Al-Quran adalah makhluk yang sama dengan manusia. Makhluk yang sama dengan manusia artinya mereka adalah mukallaf. Dalam Al-Quran dikatakan jin itu mengakui bahwa dia membaca Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian mereka beriman, sebagian mereka fasik setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Sedangkan jin ini sejauh ini yang kita pahami merupakan satu kekuatan ya, energi atau bersifat halus, tapi dia mampu melakukan sesuatu seperti manusia, bahkan lebih powerful daripada manusia dalam perasaan kebanyakan orang. Kenapa lebih powerful manusia? Karena jin itu seperti energi yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi oleh karena itu kita cenderung menganggap jin itu lebih hebat dan lebih daripada manusia. Ini berdasarkan juga cerita-cerita dari Al-Quran. Misalnya ada jin yang bisa memindahkan jin Afrit itu mengakui bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Namun dalam kisah itu dikatakan seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab mampu melakukannya lebih efektif dan lebih cepat daripada jin Ifrit tadi. Lagi-lagi ini kita melihat bahwa menurut Al-Quran manusia itu lebih powerful sebenarnya pada hakikatnya kalau mereka punya pengetahuan atau knowledge. Kurang-kurangnya secara simbolik, walaupun dalam cerita itu disebutkan real bahwa manusia mengalahkan jin Ifrit untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita merujuk pada Al-Quran, jin itu disebutkan real, ada, dan bisa melakukan hal-hal yang melampaui hukum-hukum alam dan tidak mampu dilakukan, seolah-olah tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tapi Al-Quran tetap meyakinkan kita selalu, baik secara metafor atau secara nyata, bahwa you are more powerful sebenarnya daripada jin. Jadi ayat Al-Quran tentang jin memang ada, dan itu bagi seorang mukmin adalah sebuah keyakinan bahwa jin itu ada. Tapi Quran selalu memberikan semangat kepada kita bahwa yang namanya manusia mampu melakukan lebih daripada jin tersebut. Terima kasih Pak Miswari, terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan para mahasiswa, Pak Reza semuanya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.